Ya Arya, kamu kerjaan tugas atau enggak? Mengerjakan, Pak. Sudah tak kumpulkan, Pak. Sudah mengerjakan. Coba Arya, ceritakan yang kamu dapat. Kalau nggak salah kan kemarin wawancara ya tugas kalian itu ya. Yang kamu dapat apa pas wawancara itu? Silakan diceritakan. Kemarin kan itu saya wawancara, Pak. Itu di Desa Ngablak, Pak. Desa apa jenenge? Ngablak, Ngablak Dander, Pak. Oh, Dander, daerah Dander ya. Hmm. Ya, itu kan saya mewawancara itu orang di sawah atau, Pak? Orang di sawah sama Pak RT-nya itu. Kan saya pakai aplikasi Office tuh, Pak, Word gitu. Awalnya itu bingung gitu, Pak. Karena kan kadang RT ngetik surat itu nyuruh anak-anak muda gitu, Pak. Dan Berarti kemarin Pak saya RT itu ini gak iso nganggo Word. lulusan SMA ke bawah, Pak. Berarti gak iso. Ya bisa cuma nggak terlalu jago gitu Pak katanya Pak. Cuma tahu toh. Hmm. Jadi tetap Kan dia bingung minta toh. tolong anak muda. Ya, jadi kurang paham Hmm. gitu Pak. Orang nyimpan aja nggak bisa tuh Pak kemarin. Ya apa? Nyimpan aja nggak bisa. Nge-save foto aja Berarti nggak bisa. Pak RT ini gak iki, Pak RT ini gak doyan laptop berarti. Enggak Pak. Kan desa banget tuh Pak itu. Iya, ndandar aja rek. Terus Oke. tak wawancarai. Hmm. Katanya agak kesulitan Pak. Misalkan nggak ada apa itu tutorialnya itu kesulitan orangnya. Tapi setelah belajar kemudian tak jelasin itu akhirnya beliaunya bisa Pak. Oh ternyata yo penak juga yo gampang gitu. Nggak perlu ngongkon-ngongkon iso dhewe sak wayah-wayah gitu, Pak. Misalkan mau buat kumpulan gitu kan, ada suratnya gitu, Pak. Kumpulin Karang Taruna. Loh, kok ayah ayah kok kenal karo Pak RT? Saya kan asli Ngabla, Pak, rumah saya. Loh, awakmu iku asli ndandar kono ta? Saya kan aslinya Padangan, Pak, tapi selama 2021 itu saya menetap di Ngabla itu, Pak, selama 3 tahun. Ikut nenek, Pak. Padang. Padangan iku ora kono. Padangan itu Jawa Tengah, Pak, Kabupaten Cepu, Blora. Loh, Padangan iku Jawa Tengah ta? Jawa Timur perbatasan, Pak. 1 Perbatasan kan kilometer kan. udah Jawa Tengah. Lah aku nang Bojonegoro itu kan Padangan terus belok nganan itu kan. Ya, Oke, oke, oke. Oke. Bat ibat iku sapa bat bocah kuliah iku bat? Sapa iku adikmu ta tanggomu iku? pacare, Pak. Oh lanang kok pacare opo? Endi ibat durung open mic iki? Ayo bat open mic bat. Ini teman saya Pak, saya pinjam HP-nya. Ya Allah kuliah lho kok yo nyilih HP iku lho ya opo ibat iki? HP-nya tidak tidak support Pak. Apa oh HP-mu gak support apa oh? Kakean ngegame ae iku lho. Boten Pak. Double desain. Kok iki jangan-jangan awakmu minjem HP plus minjem jaringan pisan, sinyal pisan. Anggo kuota apa nggawe apa awakmu iki? Pak. Oh, ya opo ibat iki? Iki jolo naik arek iku kuotane. Wis ngerjakno tugas apa durung? Wis rambut. Ayo Bat, kamu ngerjain tugas apa durung Bat? Tinggal ngirim Pak. Berarti sudah wawancara apa belum? Belum, laptopnya di rumah kok, Pak. Apa nih sih di rumah? Laptopnya. Ya, ya wis. Margaret udah ngerjain tugas apa belum?
Nah, gimana? Coba diceritakan. Hasil kemarin mengerjakan tugas gimana? Jadi saya kan dapat e-commerce. Kebanyakan itu awalnya tuh susah Pak menggunakan e-commerce tersebut. Jadi Gimana? pertamanya itu awalnya itu kebanyakan susah pertama kali pakai e-commerce. Jadi minta bantuan E-commerce. tetangga atau temannya dulu gitu. Anu toh, kamu wawancara sama tetanggamu. Iya Pak, ada yang beda desa juga. Oke. E-commerce ya kamu kemarin ya. Iya Pak, Sejauh mana pengetahuan mereka sama e-commerce? kalau tahunya itu mungkin untuk tahu e-commerce tersebut itu sudah 80% Pak. Tapi cara penggunaannya itu mungkin baru 50-an Pak. Oh, berarti masih ini, masih jarang mereka belanja di e-commerce. Atau ya apa? Iya, jarang Pak. Awalnya itu tahu dari kayak temennya sendiri gitu. Kalau ada e-commerce gini-gini, terus beliau itu minta mencoba e-commerce tersebut gitu. Itu berapa kali menggunakan pakai panduan dari temennya itu baru bisa. Oh, gitu. Oke. Oke. Wes, berarti tugasnya seperti itu ya. Pengalaman mewawancara orang tuh seperti itu. Jadi, misal nih, kita kan sehari-hari pakai Microsoft Word. Ya, kita sehari-hari pakai Microsoft Excel. Sehari-hari kita pakai ya. Ya bisa dikatakan kemampuan kita di situ lebih bisa. Tetapi ternyata orang di luar sana, yang sebenarnya dia sangat butuh itu, tapi dia tidak bisa menggunakan. Nah, ini salah satu tujuan kamu untuk menilai sebuah software atau menilai sebuah perangkat lunak. Wes kita masuk ke materi. Kemarin kan saya kenalkan dengan kalian ini ya, tipikal wawancara itu ya. Nah, itu kita sebut kemarin sebagai user. Sekarang kita masuk ke inti. Nah, sambil tak kenalkan sama materinya dikit-dikit aja. Yang penting awak mumpuk ngerti. Ya, semoga terlihat di tempat Anda bisa. Software Quality Assurance, nah istilah SQA ya. Software Quality Assurance maksudnya itu adalah garansi ya. Garansi itu ya benar-benar kita membuat software atau garansi sebuah software itu memang berkualitas. Makanya istilahnya SQA. Jadi nanti misalkan dalam perkuliahan aku ngomong SQA itu maksudnya ya ini ya, Software Quality Assurance. Asuransi atau ketepatan atau kepastian bahwa sebuah software itu memang benar-benar berkualitas. Nah, dalam satu SQA itu kita menangkap dulu yang penting adalah siklusnya, kemudian pencegahan sama aspeknya. Nah, aspek yang kita teliti itu kan kemarin sudah saya perkenalkan. Ono aspek teknik, ono aspek manajemen. Kamu yang sudah wawancara ke pengguna itu masuk ke aspek manajemen. Kalau kamu sendiri adalah pengembang atau kamu sendiri yang membuat software itu, berarti nanti kamu ono strukture, siapa sih jadi programmer, siapa yang jadi desainer, siapa yang jadi tester, sampai siapa yang menjadi manajer sebuah proyek. Itu namanya dalam cakupan manajemen. Jadi, pada dasarnya, membentuk software itu nggak cukup hanya dengan programmer. Ya selama ini kan kita belajar bahasa pemrograman sudah banyak ya, HTML, PHP, macam-macam. Dalam sebuah pembangunan software yang berkualitas atau pembangunan software yang benar ibaratnya ngono ya, benar-benar gede, berarti manajemennya juga harus fix juga. Gak oleh kita pakai manajemen abal-abal. Misalkan, oh berarti gawe software 10 orang tuh kudu programmer KB. Gak iso, rek. Kenapa nggak bisa? Ya soalnya ini softwarenya besar. Dalam sebuah PT yang ngono misal. Mungkin nanti kalian lulus ke kuliah gawe PT. Kalian punya software developer. Misalkan gitu. Gak cukup hanya mengumpulkan teman-teman programmer. Ya butuh orang manager,
kudu ono wong sing ngerti desain atau desainer grafis, juga ada orang yang paham hukum, paham legal, paham cara penggajian. Kalau terhitung lembur itu gajinya berapa, kalau Sabtu Minggu masuk gajinya berapa, kalau remote kerjanya itu gajinya berapa, lalu uang hukum sih ngerti rek. Kita sebagai programmer dalam hal ini kita orang TI, kita bisa menduduki jabatan sebagai manajer. Yang paling atas itu kan manajer ya. Baru di bawahnya itu orang programmer mana, ada orang hukum tadi, ada orang desain grafis, gitu. Bahkan ada orang kelistrikan, ya itu namanya manajemen yang utuh. Dalam satu siklus lengkap ya SQA, salah satunya kita nanti akan menemukan di mana adanya ketidakberesan. Aku lagi ngarani ketidakberesan dalam sebuah software. Cara deteksinya bagaimana? Ya gimana? Makanya ono metode, ono alat, ono proses. Nah, iki kok akhirnya ketemu software iki sih nggak beres kapan nih? Nah, sing nggak beres iku apa sih? Isok dari sisi teknis, isok manajemen nih sing nggak beres. Contoh, softwarenya tuh keren secara teknis, tapi secara manajemen nggak keren. Soalnya misal ada karyawan yang tidak digaji, ono karyawan lembur nggak digaji, lembure, oleh gaji tetap tok. Ada karyawan yang lembur berhari-hari sampai puyeng, sampai loro demam, sampai pilek, dia berobat nggak tercover biayanya. Nah, kan berarti manajemennya nggak beres. Itu juga masuk ke aspek kita. Makanya komponennya itu ada 4 ini, ya. Kalau tak singkat itu komponennya ada 4. Satu perencanaan. Jadi kita sebelum melakukan teks testing, ya, kita harus merencanakan. Kan kamu juga sudah merencanakan. Contoh nih, kemarin saya minta Anda wawancara sama orang di desa X. Ya meskipun cuma di otakmu tok rek, oh gak buat tulis, itu sebenarnya sudah masuk tahapan perencanaan. Oh aku ameh wawancara ambek wong desa Kanor misal. Mbok Kanor itu bisa negara apa tuh Kanor gak ngerti. Apa engko wawancara ambek tonggoku, ambek tonggo desa, padha-padha wong desa nih misal ngono. Itu udah rencana namanya. Rencananya didetailkan, pertanyaannya apa saja yang akan kita sampaikan. Nah, itu sudah masuk tahapan perencanaan. Jadi kalian kemarin entah sadar entah enggak aslinya kamu sudah berada di tahap perencanaan. Nah, ngono. Tahap kedua adalah pengendalian kualitas. Maksudnya pengendalian itu kita pantau kualitas software iki yang opo sih? Apakah user itu sudah kenal dengan fungsi-fungsi yang ada di software itu? Kayak e-commerce misal. Iya, awakmu bendino blonjo nggih Shopee, berarti kamu wis paham Shopee ya opo. Tapi orang di desa tadi yang kalian wawancarai kan belum tentu paham Shopee itu ya opo. Caranya gimana? Coba sih tombol-tombol yang ada di e-commerce itu paham nggak user? Itu namanya sudah pemantauan produk. Kita tahu pengendalian kualitas itu dari situ. Misalkan nih ya, misalkan kayak tombol zoom saiki ae. Tombol zoom itu kan macam-macam. Nah, saat orang mau memakai zoom atau user mau pakai zoom, itu dia ngerti gak tombol-tombol zoom ini fungsinya buat. Nah, itu ya di posisi nomor. Kemudian nomor 3, manajemen mana ya? Nomor 3 penjamin kualitas. Nomor 4 anak manajemen mana? Manajemen itu ya tadi ya, bisa berupa orangnya, bisa berupa perangkat lunaknya. Makanya dalam tipikal pengembangan perangkat lunak itu ada yang berkonsentrasi pada teknis, itu namanya agile XP. Kita menyebutnya jenis XP ya, makanya jenis extreme programming. Karena dia benar-benar concern pada teknis. Tapi ada metode namanya metode Scrum, itu yang concern pada pengelolaan SDM, pengelolaan manusianya. Jadi nggak harus ya dalam satu pembentukan software itu utuh ngurusi software tok, utuh ngurusi coding tok, ngurusi database tok, itu enggak. Tetap ada aspek-aspek manajerial, aspek-aspek SDM yang perlu kita perhatikan. Kemudian penjaminan kualitas. Masih penjamin kualitas itu misalnya gini. Selama ini kan kalian sudah melakukan testing, ya. Dijamin kualitasnya, maksudnya aku takon, apakah testing yang kamu lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, itulah yang kita sebut dengan penjaminan kualitas.
Di samping kualitas softwarenya, kita juga harus punya kualitas sebagai tester. Mata kuliah iki ngajarin kamu menjadi tester, Rek. Tester itu berarti ngetes. Tukang ngetes apa? Tukang ngetes software. Biasa ini kan sing akeh tester itu kuliner. Ngetes kuliner, nanti-nanti golek panganan. Oh, wes lah, itu mungkin orang-orang tata budaya tester kuliner. Tapi kamu sekarang tugasnya adalah testing software. Jadi software apapun itu kamu tes. Nah, kamu dalam proses testing ini tadi berkualitas apa enggak testingmu itu? Data yang kamu hasilkan dari testing itu berkualitas apa enggak? Nah, ini harus dipastikan. Salah satu caranya sudah kamu lakukan, enggak salah di GCR tak tulis ono foto saat wawancara atau ya entah foto entah video ya, intinya itu merekod aktivitas kita saat wawancara. Itu salah satu cara kita dalam penjaminan kualitas. Cara yang lain biasanya kita melibatkan tenaga ahli. Contoh, kita mau testing software Office, terus mau kita tes ke perangkat desa. Berarti kan kita masuk ke kantor kepala desa. Saat kita masuk ke kantor kepala desa, itu kita membawa orang yang paham pemerintahan. Misal orang politik atau orang-orang yang paham hukum pemerintahan, itu kita bawa sebagai tenaga ahli. Berarti itu adalah upaya kita dalam menjamin bahwa hasil tes yang kita berikan itu benar-benar berkualitas. Jadi gitu ya. Awakmu saiki tester, berarti hasil tesmu itu juga harus berkualitas. Nggak sekedar ngetes tok. Ini ilmiah, Rek. Bukan sosial media. Lek sosial media, kamu ngelihatlah di sosial media itu. Banyak banget kan orang-orang yang senengannya ngetes kuliner itu. Kuliner dari Bojonegoro dites. Apa itu? Dari Bojonegoro. Kikil-kikil itu kan senengannya. Itu dites. Dia ngomong, oh enak ini, enak, kikilnya enak, ngeprul, empuk. Nah, misal ngono. Tapi kita tetap meragukan itu. Karena itu subjektifnya dia saja. Gue ngetes mana yang nasi pecel. Wah ini sambelnya enak. Gurih ngono misal. Bagi dia. Tapi misal aku sih nyoba. Jadi si kuliner itu ngetes di warung yang sama, biasanya saya datang di warung yang sama. Belum tentu. Menurut dia enak, menurut saya enak. Belum tentu. Soalnya apa? Subjektif. Gitu ya. Itu untuk kepentingan sosial media. Atau gak apa-apa, Rek. Hanya untuk kepentingan bikin-bikin konten. Gak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan ilmiah, gak oleh. Gak iso. Gak cukup. Nah, saiki awakmu tester. Tapi untuk kepentingan ilmiah. Makanya kudu belajar metode. Itu ya, bedanya di situ. Kalau misal di media sosial itu ada, kadang-kadang itu ada kok. Saya ngetes-ngetes game itu biasanya. Wah, game ini enak. Free Fire setelah diupdate, grafiknya jadi lebih halus. Ya nggak apa-apa. Sebenarnya dia melakukan testing juga. Tapi ya sebatas untuk konten, sebatas media sosial gitu saja ya. Untuk ilmiah, hal seperti itu belum cukup. Kemudian ini siklusnya. Nah, siklus SQA itu seperti ini. Pertama integrasi. Maksudnya integrasi itu kamu punya rencana bagaimana software yang akan kamu testing itu yang mana. Harus berintegrasi, harus nyambung. Contohnya ini, Rek. Awakmu mau testing software e-commerce. Kamu mau posting contohnya software sosial media, Instagram. Punya perencanaan dulu. Instagram ini berarti nanti respondenku siapa. Saya mau testing TikTok. Terus yang buat takoni itu sopo. Nah karena TikTok itu kan kebanyakan yang pakai kan anak-anak muda. Ya paling anak-anak usia-usiamu ngono iku rek. Sehingga TikTok itu. Ada wes sak Pak RT, sak Pak Lurah itu wes wegah TikTokan gaya apa ya. Kecuali Pak RT kurang penggawean, TikTokan ya wes beda cerita itu. Lurah kurang penggawean ya TikTok wes beda cerita ya. Ya mungkin Pak RT, Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Ustadz itu kalau bikin TikTok ya untuk dakwah lah ya, untuk pendidikan.
Tapi masuk iya, Pak RT ambek Pak Lurah joget-jogetan terus diupload di TikTok. Pokoknya awakmu ae gue rek. Yo lek Agus, Ibarat yo joget-jogetan di TikTok yo wajar wong seusiamu sih sakmono. Iki kita tahu siapa segmen pasarnya, berarti kita tahu nanti responden yang kita tanyain itu siapa. Ya kayak mang ya, TikTok berarti respondennya kan arek-arek. Ya usia-usiamu ngono iku lah. SMA, kuliah itu ya para pengguna. Nah ini namanya integrasi. Tapi lah misalkan yang kamu testing itu TikTok, terus yang buat takoni itu bapak-bapak kiai. Pak Kiai toko Pak Kiai lagi metu toko masjid buat takoni. Pak Kiai punya TikTok. Oh, gak integrasi gitu berarti. Gak cocok bisa. Ya, yang jelas gak cocok. Para pengguna TikTok itu kan biasanya kalau nggak anak-anak muda seperti kalian kan biasanya ya arek cilik seneng jogetan jogetan gak jelas itu ya. Nah, itu terintegrasi. Jadi maksudnya itu awakmu mau testing TikTok, kita integrasikan usernya siapa sebagai persiapan awal. Jadi ya kamu kemarin, kamu tak kasih project nih softwarenya sosial media. Berarti nanti respondennya sopo. Nah itu harus terencana dengan baru masuk ke rencana rinci. Maksudnya rencana rinci itu diperinci lagi. Oh, software saya TikTok. Berarti respondennya adalah anak SMA. SMA mana? Nah, itu rincian. Oh, SMA A saya ambil 10 responden. SMA B saya ambil 10 responden. Nanti ke SMK 10 responden. Ada STM 10 responden. Nah, itu rinci. Bahkan lebih rinci lagi, misalkan oh STMB 10 responden. Respondennya siapa aja? Jenenge iki. Nah, itu rinci. Mengambil datanya ke sana hari apa, tanggal berapa, menghubungi guru siapa. Itu berarti perencanaannya sudah rinci. Bahkan perencanaan yang lebih rinci itu sampai dari tempat tinggalmu ke kantor itu berapa kilo, butuh waktu perjalanan berapa jam, bensinnya butuh piro, nah, berarti anggaran dananya butuh berapa, makanmu nanti berapa, beli jajan berapa, nah itu di rencana rinci. Kayak kemarin aja kan kamu testingnya, kan butuh orang lain kan ya, yang kamu tanyain. Orang lainnya kamu tanyain itu kan kamu harus menyesuaikan waktu juga sama dia. Awakmu iso nganggur kamu. Kan ngono toh. Kamu iso tak tanyain, kamu bisa tak wawancara kapan. Nah, timing, janjian itu pun juga bagian dari rencana yang sudah rinci. Kalau rencananya sudah rinci, misalkan kamu berbicara sama tim, berarti ono peran dan tanggung jawab. Kemarin kamu masih sendiri-sendiri. Kalau berbicara sama tim, dalam artian testernya itu adalah satu tim yang lengkap. Ono perencanaan perannya dia itu sebagai apa? Gue kowe ya sing wawancara, aku tak nyatet. Nah, gitu boleh. Oke, awakmu tak kenal no ambek Pak Lurah. Pak Lurah iki koncoku bisa. Tapi engkau sing wawancara awakmu. Nah, itu sudah bagian dari pembagian peran dan tanggung jawab. Nah, engkau misalkan Pak Lurah nggak ada di kantor, kita wawancara sama siapa? Nah, itu juga harus direncanakan. Jadi pada saat kalian datang di sana, itu nggak cuma datang terus kembali lagi, enggak. Kalau bisa sekali datang, itu ya benar-benar kita sudah dapat. Jadi begitu. Iya, tadi sudah implementasi, saiki metode dan alat itu tadi sudah kita rencanakan. Metode dan alat misalkan metodenya wawancara kayak yang kamu lakukan kemarin. Alatnya apa? Ya mungkin kamu bisa nuliskan alatnya HP untuk merekam suara itu sudah cukup. HP untuk merekam suara itu sudah cukup. Atau mungkin alatnya kamu bawa kertas sama pulpen itu juga sudah cukup untuk nyatet hasil wawancara. Kemudian pengujiannya, apakah berkala atau hanya satu kali waktu itu saja? Kalau wawancaranya berkala berarti hari ini, minggu depannya lagi dan seterusnya. Tergantung kasusnya masing-masing. Ada kualitas code, ini maksudnya kualitas coding di dalam software itu bagaimana, termasuk kualitas dokumentasinya.
Kualitas dokumentasi di sini itu bukan foto-foto atau videomu loh ya, bukan. Tapi dalam artian software documentation. Karena di dalam software, dalam pembentukan software itu ono dokumentasi ini. Mungkin kalian sudah belajar atau mungkin belum, ada namanya dokumentasi software. Isinya apa? Ya coding, metode, kelas, static, void, itu semacam-macam yang berbicara tentang si software itu. Ujungnya dari SQA itu adalah evaluasi. Kalau softwarenya bagus, tetap harus dievaluasi pengembangannya bagaimana. Kalau softwarenya kurang bagus, kalian menemukan banyak bolong, nah berarti kudu direvisi software ini. Harus dilakukan perbaikan. Sehingga software ini saat dinikmati oleh masyarakat itu benar-benar menjadi software yang cukup. Cukup itu kualitasnya cukup, tidak berlebihan. Tidak juga kurang. Contoh berlebihan, kalian kan ada, temanmu itu mesti ono sing nganggo HP Apple itu mesti ono rek. Tapi kebanyakan pengguna Apple itu gak iso caranya nganggo HP ini. Lah itu berarti berlebihan. Kita evaluasi. Oh gak kok Apple ya, Android itu loh. Konco-koncomu sing nganggo Android, itu mesti gak iso nganggo HP ini. Paling-paling HP ini mek digo WhatsAppan tok. Nek gak digo WhatsAppan, paling-paling mek digo nge-game. Wis ngono tok. Padahal HP-nya kan jauh dari itu fungsinya. Nah itu berlebihan. Kita tidak perlu membuat software berlebihan, itu gak perlu. Software itu cukup sesuai dengan kebutuhan. Manfaat seperti ini ya, macam-macam, mengurangi biaya dan seterusnya. Simpulan ujung-ujungnya tetap ya dalam sebuah SQA tujuan kita adalah mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya ya apa? Atas SQA yang kita testingnya ya apa? Testing yang baik itu menemukan banyak lubang-lubang. Software itu gak beres ya apa sih? Apa keamanan nih? Apa tombol-tombolnya gak beres? Apa database gak beres? Ya, ini harus kita temukan. Karena tugas kita sebagai tester. Kayak kamu ngetes mobil, ngetes sepeda motor, ketemu, oh gak beres iki, gak beres iki. Itu yang bagus. Sekali lagi tujuan kita sebagai tester ya menemukan ketidakberesan itu tadi. Ya, gak ono sing software itu roto sempurna itu gak ono rek. Bahkan kalau misalnya kita mengatakan software sempurna itu biasanya dia malah berlebihan. Konsumen itu butuh apa, softwarenya bisa apa. Itu berlebihan ya. Banyak sekali fitur-fitur software itu yang sebenarnya nggak guna, nggak manfaat, tapi sama si developer ditaruh ke situ. Contoh, Gojek, Grab, itu DN duwe fitur pengenalan wajah. Menurutku gak kanggo itu. Nah, terima no pesan ojek, terima no pesan panganan, apa nggak fitur pengenalan wajah? Gak perlu juga ya. Sidik jari itu pun sudah berlebihan sebenarnya. Jadi nggak perlu-perlu banget lah ada fitur-fitur seperti itu. Nah, ini siapa sih menemukan? Yo tester. Ya kita ini. Itu ya. Oke, seperti itu nanti tugasnya bagaimana saya upload di GCR. Gitu ya, seperti biasa. Agus awakmu turu Agus. Turu apa enggak Agus? Oh, melek arek-arek. Tugasmu kerjaan apa dorong Gus? Tugas kemarin kamu kerjakan apa belum? Tugas kemarin tuh belum saya kerjakan Pak, yang wawancara itu kan. Ya belum loh. Ngumpulkannya kapan? Ngumpulkannya wingi loh, tidak salah. Kelat arek iki rek. Oh, mari sahur turu ya gini kita. Loh. Iya, mari sahur turu deh. Oh, Riksa gak masuk itu. Ya wis. Itu dulu ya. Nanti tugas seperti biasa cek aja di GCR. Kalau misalkan sampai sore, sampai jam 4 di GCR kok nggak ada tugas ya berarti ya memang saya nggak kasih tugas dulu ya. Wes, yang penting awakmu mari sahur aja turu nek. Aku sih ngantuk ae. Sik suwe, bukannya sik suwe, durung jam 3 iki. Wis ngantuk ae. Oke, seperti itu dulu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Yang berpuasa ya semoga lancar puasanya, semoga jadi ibadah gitu ya. Dan semoga majelis ilmu kita hari ini ternilai sebagai sedekah. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Woi, Ipat gak poso woi.